Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan saudara sekalian, pada malam hari ini adalah malam pertama untuk kajian atau pengajian yang terjadwal di minggu kedua giliran saya, yang memang dijadwalkan insya Allah nanti saya akan menyampaikan materi atau pembahasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Nah, yang mungkin perlu saya berikan beberapa informasi ataupun beberapa hal, bahwa memang dalam kajian atau pengajian yang layaknya sering juga disampaikan oleh para narasumber, baik itu kiai, guru, ya, ustadz atau yang lainnya, ada yang memang sifatnya tematik atau yang berdasarkan tema. Ada juga yang memang menggunakan satu kitab. Nah, ini juga sering juga digunakan oleh mereka guru-guru atau kiai atau ustadz yang mengajar di majelis ilmu ataupun di pesantren. Nah, mungkin agak sedikit unik kalau di pengajian seperti saat ini ya, di Masjid Muhammadiyah Rawakalong, kita akan mencoba beberapa metode, beberapa cara. Ada yang menyampaikan secara tematik, ada juga yang mungkin salah satunya saya akan menyampaikan berdasarkan satu sumber dari kitab. Nah, mungkin bapak-bapak dan saudara-saudara sebagian sudah ada yang pernah mendengar, atau sudah ada yang pernah mengaji, atau sudah ada yang tahu. Kitab Ihya Ulumuddin itu adalah salah satu kitab karangan dari Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali itu sering disebut juga dengan Hujjatul Islam ya, atau satu imam yang sering dijadikan landasan hukum atau argumentasi di berbagai macam bidang. Nah, kemudian kitab ini atau buku Ihya Ulumuddin ini kalau di Indonesia urutannya bisa dikatakan di pesantren-pesantren itu setelah Al-Quran, hadis, berikutnya ini kitab Ihya Ulumuddin yang sering dijadikan rujukan utama. Nah, sedikit mungkin sebelum saya membahas di bab yang pertama ya, memang sejarahnya kenapa sampai kitab Ihya Ulumuddin atau tokoh seperti Imam Al-Ghazali itu banyak dijadikan rujukan oleh banyak kalangan. Nah, diantaranya adalah memang pada zaman Islam dulu, pada zaman berkembangnya Islam itu dulu memang ada suatu perkembangan yang unik, bahwa terjadi terlalu banyak ulama-ulama Islam, ilmuwan-ilmuwan Muslim itu terpukau ya, terpana terlalu banyak mengagumi kajian-kajian dari filsafat Yunani. Nah, sehingga pada zaman itu orang menginginkan berbagai macam hukum-hukum yang ada dalam Islam itu ingin dilogikakan semua. Sehingga pada saat itu terjadi satu perlawanan ataupun terjadi penolakan. Wah, ini kalau terus ingin dijadikan ulama-ulama itu harus dengan nalar logika, maka bisa jadi agama atau Islam itu akan diukur dengan logika semua, akal semua. Bahwa urusan tentang Tuhan, wujud Tuhan,
kemudian tentang surga, neraka, kemudian tentang pahala, dosa, dan sebagainya. Itu akan diukur dengan ukuran akal, logika. Nah, sehingga pada saat itu terjadi semacam kegoncangan, semacam kegelisahan. Nah, salah satunya adalah respon yang terjadi, muncul seorang ulama yang memang ahli di bidang urusan agama yang bernama Imam Al-Ghazali, meninggal tahun 1111 Masehi. Ya, jadi kalau diukur sekarang tahun 2025, 1000 tahun lebih ya, 1000 tahun lebih beliau itu dahulu pernah membela, pernah mempertahankan ya, maka sebutannya itu Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Hujjah itu artinya memberi alasan, argumentasi. Nah, itu sedikit ya, sambil berjalan nanti kita akan mengenal sosok Imam Al-Ghazali yang pada kali ini kita akan membahasnya. Kurang lebih ada 5 jilid, Bapak-bapak, dari Ihya Ulumuddin, belum lagi kitab-kitab yang lainnya. Baik, kita mulai di sini adalah tentang al-babul awal fi fadlil ilmi wa ta'lim wa ta'allum wa syawahidu minan naqli wal aqli, yang artinya kurang lebih tentang keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu serta belajar ilmu ya, dengan berbagai macam argumentasi atau landasannya berdasarkan akal dan nas ya. Lalu kemudian di sini disebutkan bahwa banyak dalil-dalil yang muncul, banyak dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran maupun hadis tentang pentingnya orang menuntut ilmu. Jadi kalau boleh saya ringkas itu dari satu halaman kurang sedikit ya, di halaman 10 ini menjelaskan dan menceritakan tentang banyaknya hadis-hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan betapa pentingnya orang belajar ilmu. Kenapa menuntut ilmu itu sangat penting? Kenapa orang harus berilmu itu sangat penting? Ada satu dalil yang sangat masyhur ya, disebutkan man aradad dunya fa'alihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi, yang artinya barang siapa yang menginginkan dunia beserta isinya, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, kehidupan akhirat, juga dengan ilmu. Dan barang siapa yang juga menginginkan kedua-duanya, baik itu kehidupan dunia maupun dunia akhirat, maupun akhirat, juga dengan ilmu. Nah, ada beberapa ayat ya, ataupun dalil yang saya nilai ini sangat penting ya, bahwa ada dalam salah satu ayat disebutkan yarfa'illahal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilmi darajat. Jadi Allah itu akan mengangkat orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang berilmu itu dengan sekian derajat. Nah, sekian derajat itu memang di sini tidak disebutkan berapa puluh kali lipat, berapa ratus kali lipat ketinggiannya dengan orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu. Nah, dalam dalil lain disebutkan di sini ya, ada satu hadis dari Ibnu Abbas disebutkan lil ulama'i darajatun fawqal mu'minin bisab'i mi'ati darajat ma bainad darajain masiratun khamsamiyata amin. Nah, ini sangat luar biasa ya, bahwa disebutkan dari riwayat hadis Ibnu Abbas, orang-orang yang berilmu itu, baik itu ulama maupun cendekiawan ya,
itu sekian banyak derajat di atas orang-orang yang mukmin, orang yang beriman dengan bisa mi'ati darajat, ya, dengan 700 derajat lebih tinggi. Ma bainad darajatain masiratu khamsa mi'ata amin. Dan masing-masing derajat 1 dan kedua dan seterusnya itu jaraknya adalah 500 tahun kalau ditempuh. Nah, jadi ini merupakan bentuk pengandaian yang sangat luar biasa, betapa orang berilmu itu sangat penting dan sangat menentukan sekali, baik itu kadar keimanan, ketakwaan, bahkan posisi manusia di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sampai di banyak ayat maupun hadis menjelaskan keutamaan-keutamaan orang yang berilmu. Nah, tentunya di antara kita masih ada yang ya mempertanyakan apa bedanya ulama dan ilmuwan. Nah, ini patut kita bahas sebentar ya, bahwa dahulu dan sebenarnya sampai sekarang antara ilmuwan dengan ulama adalah sama. Kedua-duanya menyatu. Kedua-duanya adalah harus satu. Artinya apa? Artinya bahwa ulama ya seharusnya dia ilmuwan. Dan ilmuwan juga harusnya ulama. Artinya ilmu yang sifatnya agama dan ilmu yang sifatnya keduniaan ya harus menyatu, harus satu kesatuan yang tidak mungkin terpisahkan. Nah, ini yang akhirnya mungkin di zaman modern itu terjadi dikotomi, terjadi pemisahan yang sebenarnya tidak boleh dipisahkan. Maka kalau kita membaca sejarah ataupun membaca kembali bagaimana dulu para ulama-ulama kita, ya mereka ulama dan juga ilmuwan. Contoh misalnya penulis kitab Ihya Ulumuddin ini, Al-Ghazali, itu sangat terkenal sekali, tidak hanya ahli dalam bidang fikih, tauhid, ilmu kalam, dan hadis, serta ilmu-ilmu agama yang lain, tapi juga dia seorang ahli teologi, ahli filsafat, ahli pendidikan, ahli ketatanegaraan. Nah, sehingga dalam sejarah hidupnya, Imam Al-Ghazali itu di samping terkenal sebagai seorang alim ulama di bidang ilmu-ilmu keislaman, dia pernah jadi dekan, pernah jadi rektor ya, universitas pertama itu Nizamul Muluk dalam sejarahnya itu yang didirikan pada zaman Abbasiyah akhir ya. Abbasiyah akhir berarti zaman Nizamul Muluk itu. Beliau ya sebagai seorang dekan, seorang rektor, bahkan dia juga seorang penasehat dari raja yang berkuasa pada saat itu. Kenapa? Karena dia juga ahli di bidang ilmu tata negara, ahli di bidang ilmu pengetahuan secara umum, ahli di bidang ilmu ini, ilmu itu, dan sebagainya. Sebagaimana juga para ulama-ulama dahulu atau ilmuwan-ilmuwan, kalau sekarang kita mengenalnya ilmuwan ya, ilmuwan seperti Ibnu Rus atau dalam dunia barat itu Averus ya, Avesina, Ibnu Sina, ahli kedokteran, yang dikenalkan dia seorang ahli kedokteran. Ibnu Rus itu seorang ahli filsafat, filsafat Yunani, dan juga dia sebagai seorang dokter medisin ya. Kemudian banyak lagi ya, ahli tentang ilmu falak perbintangan, kemudian ahli matematik itu yang namanya aljabar,
Al-Khwarizmi, penemu rumus-rumus dalam bidang logaritma, dan banyak lagi ya, Ibnu Jubairul, Ibnu Hayyan, dan banyak lagi. Mereka adalah para penemu-penemu ilmu pengetahuan, tetapi juga mereka sangat pintar sekali dalam bidang-bidang ilmu fikih, ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, dan berbagai macam ilmu-ilmu yang lain. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa kalau ditanya apa bedanya antara seorang cendekiawan ataupun ilmuwan dengan seorang ulama, dua-duanya harus menyatu. Jadi kalau sekarang dikata, oh saya bukan ulama, saya seorang ilmuwan, berarti belum lengkap itu ilmunya. Atau sebaliknya, dia hanya menguasai bidang ilmu-ilmu agama, dia tidak menguasai ilmu umum, berarti masih kalah jauh dengan ulama-ulama terdahulu. Bahwa dia seorang ahli kedokteran, seorang dokter, praktisi dokter sekalipun, juga mereka adalah seorang ahli di bidang ilmu kalam, tasawuf, ilmu agama, ya, ilmu akhlak, ilmu tauhid, ilmu kiroat, dan sebagainya. Nah, sehingga kedua-duanya itu harus menyatu. Nah, ini yang patut digarisbawahi, bahwa memang ilmu pengetahuan itu adalah ilmu yang berkaitan dengan urusan agama, keakhiratan, dan juga ilmu yang sifatnya duniawi. Nah, itu menyatu. Baik, Bapak-bapak dan saudara sekalian, di halaman berikutnya ini tentang Kitabul Ilmi, babul awal, ada satu di sini disebutkan hadis ya. Disebut di sini al-imanu uryanun wa libasuhu at-taqwa wa zinatuhu al-haya wa samratuhu al-ilm. Nah, ini saya tertarik untuk membahasnya dibanding hadis-hadis yang lain. Bukan berarti hadis-hadis yang lain itu tidak penting, tapi sering kita ketahui dan sering kita ulang-ulang. Nah, tapi ada satu hadis ini yang Al-Ghazali tulis dalam halaman 11 ini di kitab Ihya Ulumuddin, disebut bahwa al-imanu uryanun, ya. Iman itu telanjang menurut dia ya, ditulis itu. Oh maaf, sorry. Menurut hadis ya, Rasul Nabi mengatakan bahwa iman itu hakikatnya adalah telanjang. Nah, dilanjutkan walibasuhu at-taqwa, pakaiannya adalah ketakwaan, bajunya yang menutupinya adalah dengan takwa. Nah, lalu disebutkan selanjutnya wazinatuhu al-haya, ya, dan perhiasannya, zinatun itu perhiasan, dan perhiasannya itu adalah rasa malu. Nah, ini luar biasa sekali ya. Kalau menurut hemat saya yang agak suka baca literasi, kitab ataupun buku, saya baru menemukan ini. Wasamratuhu al-ilm, dan buahnya adalah ilmu. Nah, ini satu definisi ataupun satu pengertian yang mungkin ada baiknya untuk sama-sama kita renungkan, untuk sama-sama kita jadikan pedoman, untuk sama-sama kita jadikan landasan bahwa keimanan itu hakikatnya pada awal mulanya adalah satu bentuk ketelanjangan. Jadi tidak ada penutupnya, justru ditutupi kemudian itu yang pertama dengan takwa. Jadi kalau orang yang bertakwa, kalau orang yang tidak bertakwa, ya ibaratnya keimanannya itu tidak tertutupi, badannya itu, ya, anggota tubuhnya itu bisa kelihatan gitu. Ya, karena apa? Karena tidak dibekali dengan ketakwaan. Nah, sebaliknya, kalau orang yang bertakwa itu hakikatnya adalah dia memiliki pakaian.
dia memiliki penutup aurat. Dia menutupi dengan bajunya, dengan celananya, ya. Ataupun mungkin kalau perempuan, wanita itu ya dengan penutup kepalanya, ya, jilbab, kerudung, ya, kemudian dengan pakaian yang panjang, ya, kemudian sampai menutupi sampai kaki, ya. Nah, itu adalah takwanya. Lalu kemudian disebutkan di sini ada hal lain yang juga bisa mampu untuk menghiasi tubuhnya. Kan kalau orang hidup itu akan menggunakan ya mungkin bentuk-bentuk perhiasan, ya, ataupun yang bisa apa terlihat itu layak, terlihat itu elok, indah, terlihat apa ya enak dipandang mata lah. Kalau misalnya masjid ini polos begitu saja kan, warna batako, warna semen, ataupun warna batu bata merah semuanya kan hampir tidak ada apa ya menghias mata ya untuk merasakan keindahan, karena Allah sendiri innallaha jamilun wa yuhibbul jamal, kan sering disebutkan ya bahwa Allah itu indah, maka ia pun suka dengan keindahan. Maka kalau misalnya berdasarkan dalil ini ya, orang berangkat sholat jamaah di masjid ataupun mengaji, pakai perhiasan atau pakai baju yang indah, yang bagus, nggak apa-apa, karena memang itu disunahkan, ya ada dalilnya. Tapi justru sebaliknya, kalau misalnya ikut pengajian atau misalnya sholat jamaah justru dengan pakaian-pakaian yang ya maaf ya, yang agak robeng ya, sobek-sobek, bolong-bolong ya, ataupun ya kurang layak lah ya. Justru itu yang tidak dianjurkan, karena dalam hadis ini ya disebutkan bahwa zinatu al-iman ya, bahwa perhiasan ya, pernak-pernik ataupun pengindah menjadi indah itu iman adalah dengan al-haya ya, malu ternyata. Jadi rasa malu itu adalah menjadi hiasan, menjadi apa ya, pengindah dari satu bentuk keimanan. Maka kalau memang begitu, kita coba analogikakan dengan sebaliknya. Berarti kalau misalnya orang yang tidak memiliki rasa malu, berarti dia tidak punya hiasan dalam diri tubuhnya dong Pak. Iya, hampir sama seperti itu berarti logikanya. Contoh misalnya, orang tidak merasa malu kalau sudah azan berbunyi, ya sudah azan berkumandang, masih saja apa istilahnya ya, kerja itu kan, tidak mau berhenti, hampir nggak ada rasa malunya gitu bahwa waktu sholat itu sudah tiba. Atau misalnya bagaimana sih rasa malu orang yang harusnya dia menutupi tubuh badannya ya, setidaknya kalau laki-laki itu ya di atas pusar sampai di atas di bawah dengkul ya. Nah, kalau sampai itu terekspos ya, misalnya maaf kalau kaum laki-laki menggunakan celana pendek tapi sampai di atas dengkul misalnya ya, ataupun mungkin pusarnya itu kelihatan misalnya. Nah, itu kan apa ya, rasa malunya itu bisa jadi sudah terkurangi ataupun menghilang. Dengan kata lain apa? Imannya itu hampir tidak indah gitu. Ataupun mungkin karena ya mungkin lain cerita ya, kalau misalnya cuaca panas dan sebagainya, ataupun mungkin harus pergi ke ladang ataupun ke sawah, ataupun sedang hujan, atau mungkin faktor alam lain yang membuatnya itu ya
darurat ya, darurat itu mungkin urusan lain ya. Tetapi kalau dalam kesehariannya bentuk-bentuk rasa malu itu tidak dimiliki oleh seseorang yang beriman, ya maka seperti juga perkataan yang ada dalam hadis ini, bahwa imannya itu apa ya, ya polos-polos begitu saja. Kalau ngeliat kita misalnya tadi ya, bangunan rumah atau masjid atau bentuk apa benda yang polos saja begitu saja, nggak ada indah-indahnya, ya, nggak ada menarik-menariknya. Nah ternyata menurut Nabi, menurut Rasul, ya iman yang tidak memiliki rasa malu itu sama dengan orang yang memang tidak memiliki apa zinatun ya. Zinatun bukan zina ya, tapi hiasan. Lalu kemudian yang ketiga adalah wasamrotuhu al-ilm, dan buahnya adalah ilmu. Nah ini mungkin menarik ya, untuk kita coba sama-sama kita kaji. Kenapa sampai kalau apa samrotun ya, buah dari satu keimanan itu adalah ilmu. Maka dengan kata lain, kalau orang yang tidak menghasilkan ilmu, maka imannya itu dalam diri dia hampir tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya. Nah sebenarnya ini dengan kata lain adalah siapapun orangnya, jika dia mengaku beriman, maka dia harus terus mencari ilmu. Maka dia harus terus belajar. Belajar itu tidak harus kita mendengar majelis ilmu seperti ini. Belajar itu bisa mendengar nasihat dari orang, bisa melihat televisi dalam bentuk siaran-siaran ya agama, ceramah, ataupun mungkin kita mendengarkan atau mengamati fenomena alam. Bahwa ternyata alam sekarang ini cepat berubah. Musimnya itu sangat ekstrim, dikit-dikit ya hujan, tiba-tiba hujan, lalu panas dan sebagainya. Nah, kalau kita mencermati dengan nalar logika, oh berarti sekarang ini dunia mungkin sudah tua, bumi ini sudah berumur lanjut, atau mungkin bumi ini sudah terjadi ada masa pergeseran. Apakah mungkin di atas langit sana lapisan udaranya sudah bocor, ataupun karena terlalu banyak emisi karbon ya Mak, bensin ya kan, kemudian cuaca panas, kemudian rumah-rumah kaca itu ya yang sifatnya merusak lapisan-lapisan ozon, pembakaran hutan di mana-mana, kemudian tumbuh-tumbuhan juga mulai banyak ditebang. Nah itu kan bentuk-bentuk bagaimana kita mengamati sehingga kita tahu. Nah sekali lagi bahwa fazilatul ilmi ya, keutamaan ilmu itu sangat penting sekali. Nah kalau dijelaskan dan diterangkan lebih lanjut lagi, nanti kita secara perlahan ya akan membuka apa-apa saja dibalik dari keutamaan kita menuntut ilmu, mencari ilmu. Nah, ada satu lagi ya yang juga disebutkan, ada satu hadis, yuzanu yaumal qiyamati madadul ulama bidammi syuhada. Nah, ini menarik ya. Nanti itu akan ditimbang ya. Wazan itu, yuzanu itu timbangan. Di hari kiamat itu, ya, yaumal qiyamah, akan ditimbang ulama itu dengan tintanya. Ya, kalau saya buka kamus itu, madadun itu bisa bermakna tinta, bisa juga bermakna minyak ya. Kalau dulu orang mencari ilmu, belajar ilmu, kan dengan lampu minyak ya, lampu sentir ya,
belum ada listrik lampu bohlam seperti sekarang ya. Jadi Rasul itu menganalogikakan bahwa kelak nanti akan ditimbang ya perbuatan amal manusia. Kalau dia sebagai seorang penuntut ilmu, ulama, itu akan dihitung itu seberapa habis dia menulis. Kalau sekarang ya pakai pulpen ya, berapa pulpen pena itu habis dipakai, dari mulai madrasah TPA ya, TPA madrasah, kemudian sanawiyah, SMP, ya SD, sanawiyah, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi ya. Itu sampai berapa pulpennya habis ya. Kalau sekarang ya mungkin dengan laptopnya ya, komputernya itu sampai berapa gigabyte misalnya data file yang dia simpan ya. Nah, itu sama seperti dengan darahnya para syuhada ya, bidamis syuhada. Perbandingannya itu sangat luar biasa sekali ya. Allah mengilustrasikan. Jadi kalau orang yang berjihad fisabilillah dengan darahnya, maka tidak kalah hebatnya adalah seorang penuntut ilmu. Kenapa? Karena di hari kiamat nanti itu akan dihitung. Kalau misalnya dia menghabiskan tinta, pulpen, pena yang pernah dia gunakan, ya, atau misalnya bapak-bapak itu dulu semenjak ngaji, ya, belajar ataupun mencari ilmu itu sampai berjam-jam ngantuk-ngantuk, kemudian sampai menghabiskan obor ya, lampu sendir. Saya masih ingat itu waktu masih tinggal di Jawa, saya rasa bapak-bapak juga mengalami ya. Begitu subuh atau maghrib kita ke guru ngaji, nah biasanya nenteng-nenteng obor itu, oncor namanya ya. Saya sempat ngalami sebentar Pak, karena tahun 70 saya lahir, tahun-tahun 74, 75 itu saya ngikut kakak-kakak saya itu kalau ngaji itu, terutama kalau ngaji bulan puasa kan subuh ya. Belum ada listrik kan, tahun-tahun 73, 74. Di tempat saya di Tegal itu ada PLN itu masuk tahun 75, 76. Pas saya usia 5 tahun, 6 tahun. Waktu mau masuk SD. Nah, mungkin bapak-bapak yang di atas usia lebih dari 56, 57 lebih mengalami lagi. Nah, jadi sebegitu apa ya, dahsyat luar biasanya perbandingan kelak nanti akan dihitung. Kenapa? Karena memang pentingnya ilmu. Karena dengan ilmu itulah manusia akhirnya bisa terhindar dari bentuk-bentuk maksiat. Karena dengan ilmu agamanya lah dia akhirnya mampu bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Karena dengan ilmu pengetahuannya lah dia akan menjalani hidup secara baik, secara sehat, secara benar, dan lain sebagainya. Dan juga karena dengan ilmu jugalah kita akhirnya bisa mendidik anak-anak kita, putra-putri kita. Dengan ilmu jugalah kita akhirnya tahu bahwa kalau berzakat itu seperti apa. Bahwa kalau beribadah yang benar itu seperti apa. Bacaan yang benar itu seperti apa. Nah, semuanya itu dengan ilmu. Sampai kalau kita dituntut untuk memilih pemimpin. Nah, ini kan yang lagi rame. Memilih pemimpin harus juga dengan ilmu kan, bukan dengan titipan amplop serangan fajar misalnya. Atau sekalipun kita terlanjur ternyata memilih, pilihan kita meleset, ya juga harus dengan ilmu juga kan. Bagaimana kita harus menyikapi ternyata pemimpin yang kita pilih itu tidak sesuai misalnya, juga harus dengan ilmu.
Nah, kalau tidak dengan ilmu, kita akan lebih repot lagi urusannya. Lalu kemudian di dalil-dalil yang lain ya, ada di sini ya yang kaitannya dengan tadi ya, urusan keduniaan. Dalam satu hadis lain disebutkan wasinfani min ummati idza salahu saluhan nas wa idza fasadu fasadan nas. Ada dua tipe, ada dua golongan bagi umatku nanti. Jika mereka itu baik, jika mereka itu soleh, soleh itu definisi pengertiannya itu bermacam-macam ya. Orang soleh itu adalah orang yang benar, orang yang jujur, orang yang tidak mengingkari janji, orang yang amanah juga disebut juga soleh. Tetapi akan juga umatku, rakyatku, ya masyarakatku itu akan hancur dan akan merusak manusia, ya tergantung dengan dua kelompok, dua golongan manusia. Siapa itu? Dua golongan, dua kelompok yang dimaksud oleh Nabi Rasul. Yang pertama adalah al-umara wal fuqaha. Nah, ini kan menarik. Ternyata ini kitab yang ditulis 1000 tahun yang lalu itu masih sangat relevan sekali dengan kehidupan saat ini. Bahwa dua kelompok yang sangat dominan menjadi rusak masyarakat atau akan menjadi baik, maka baiklah itu masyarakat karena dengan dua kelompok masyarakat ini. Yang pertama adalah al-umara, para pejabat, para pemegang kekuasaan, para abdi negara yang mengatur, yang mengelola, yang berkuasa, yang membuat kebijakan, yang mengatur keuangan, yang membuat undang-undang, dan yang lainnya. Kalau mereka baik, maka pasti rakyatnya juga baik. Tetapi kalau mereka rusak, maka pasti rusak juga masyarakat. Nah, ini contoh yang sangat jelas tentara kasat mata di hadapan kita semua sekarang. Kalau kita melihat pemerintahan baik itu di tingkat pusat, daerah, provinsi, kabupaten, wali kota, kecamatan, hingga desa kelurahan, baik itu yang ada di sekitaran tempat kita tinggal maupun di pelosok-pelosok daerah, manusia, masyarakat semuanya sudah paham dan merasakan langsung bahwa kalau pemerintahnya atau penguasanya yang menjabat itu adalah orang yang baik, maka pasti kebijakannya juga akan baik. Maka akan pasti menghasilkan undang-undang yang baik. Maka akan membuat rakyatnya itu ya akan sejahtera, akan berlaku adil. Nah, tapi sebaliknya, ya, kalau seandainya mereka para penguasa, para umaro itu tidak soleh, kebijakannya hanya mementingkan kelompoknya, mementingkan golongannya, ataupun hanya mementingkan individunya, partainya, ya sudah. Seperti yang sebagian kita saksikan sekarang. Nah, ada yang kedua ini, al-fuqaha. Ini tidak kalah pentingnya, bahwa para ilmuwan, para ulamanya, mereka yang memiliki ilmu, ternyata sekarang ini juga akhirnya kita bisa lebih tahu bahwa orang yang menguasai ilmu sekalipun
itu juga banyak godaannya. Dalam arti mereka tidak bisa juga selamanya disebut sebagai manusia yang baik. Kalau bahasa agamanya adalah manusia yang soleh lah. Kalau bahasa umumnya itu manusia yang baik lah. Baik dalam arti apa? Baik dalam ucapannya maupun dalam perbuatannya kan. Dia tahu keilmuan, dia punya jabatan, dia punya pangkat, dia punya gelar, mulai dari profesor, doktor, ataupun sarjana, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dia tidak berpihak untuk kepentingan masyarakat, dia menyalahi aturannya yang harusnya dibilang itu salah, tetapi dia belokkan, oh itu tidak salah. Atau sebaliknya, ini benar, ini tidak boleh dihukum, tapi dia berkata lain, ya, karena mungkin dapat iming-iming jabatan, ataupun kekuasaan, ataupun takut dengan ini, itu, dan sebagainya. Maka dalam cerita sejarah, orang-orang terdahulu, mulai dari Imam Hambal, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya, para ulama-ulama itu, sebagian besar dari mereka itu hidup di dalam pengasingan, hidup di penjara, ya, dihukum oleh penguasa. Kenapa? Karena mereka lebih memilih untuk berkata benar daripada harus mengatakan pesanan omongan ataupun pesanan hukum dari para penguasa. Maka ada kata-kata yang paling masyhur, qulil haqqo walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit, ya. Ini mungkin di kesempatan lain kita akan ceritakan, ya, bagaimana kehidupan para ulama-ulama kita itu, masa lalu mereka itu yang akhirnya harus dipenjara sehingga dia menulis kitab-kitabnya itu dalam penjara. Ya, contoh yang paling dekat, saya yakin bapak-bapak tahu ya, bagaimana Buya Hamka bisa menyelesaikan kitab tafsirnya, tafsir Al-Azhar itu, kan di penjara kan, di Sukamiskin ya, kalau nggak salah. Sampai pernah mengalami bentuk-bentuk siksaan dan sebagainya, ya. Karena beliau tetap bersikeras mengatakan bahwa mengucapkan selamat hari Natal itu dalam keyakinan agama Islam itu tidak boleh, ya, walaupun untuk atas nama toleransi misalnya, ya. Toleransi itu dalam pengertian apa? Nah, itu kan dalam sejarahnya beliau sebagai ketua MUI ya pada saat itu, ya, untuk bisa terjadi sebuah kehidupan beragama antar umat beragama lebih harmonis lagi, ya, pada zaman Orde Baru. Jadi diminta oleh penguasa pada saat itu, tolong untuk disampaikan fatwanya bahwa mengucapkan hari Natal itu, ya, merayakan Natal itu bagi umat Islam pun dibolehkan. Dia tetap mengatakan tidak, karena dengan mengatakan ucapan Natal itu sama saja kita membenarkan, sama saja kita mengiyakan, ya. Padahal kalau secara akidah ataupun tauhid, ya, disebutkan di beberapa surat, ya, katakan bahwa Tuhan itu satu, bukan tiga, kan itu diantaranya, ya. Dan penjelasannya nanti akan lebih lebih luas lagi. Tetapi secara prinsip dalam Islam itu jelas dan tegas. Tapi jelas dan tegas itu bukan berarti kita konfrontatif kan, ataupun ingin mengadakan bentuk perlawanan dan sebagainya, tidak. Tapi kita ingin mengatakan ini loh pernyataan, ini loh dalil, ini loh keyakinan dalam ajaran Islam itu seperti ini.
ya, ya silakan, sehingga dalam ayat lain disebutkan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, ya kalau berbeda ya sudah berbeda. Tapi kalau untuk dipaksa mengatakan toleransi dalam arti oh ajarannya baik kemudian benar dan sebagainya, justru dalam Islam tidak seperti itu konsepnya. Nah itu kurang lebih yang pernah dikatakan oleh Buya Hamka, sehingga beliau ya akhirnya memilih untuk turun dari jabatan MUI itu. Walaupun juga ada sebab lain pada saat itu ya beliau difitnah oleh kelompok partai yang sosialis komunis ya pada zaman itu. Baik, kemudian di sini disebutkan ada juga beberapa hadis ya, seperti hadis-hadis yang menyebutkan ya fadzolal alim alal abid ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Ada hadis lain yang menyebutkan ya, bacanya fadolat atau fadlu ya, fadlul alim ya. Keutamaan dari orang yang berilmu, orang yang alim, dari orang yang biasa, abid ya, hamba biasa, seperti juga keutamaan dari apa? Kalau malam bulan purnama, ya, malam bulan purnama itu, ya, itu akan muncul bulan itu lebih terang daripada bintang-bintang lain. Nah, kurang lebih seperti itu perumpamaannya. Ya, bahwa orang yang berilmu, orang yang mencari menuntut ilmu itu akan lebih terang, akan lebih bercahaya, akan bisa menerangi ya baik untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya dan sebagainya dibanding bintang-bintang yang ada di sekitarnya saat malam bulan purnama. Nah, mungkin itu ya yang sementara bisa kita bahas, kita kaji pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat ya, dan insya Allah nanti di minggu ketiga bulan besok kita lanjutkan. Karena waktunya sudah habis ya, mohon maaf dan kurang lebihnya mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bisa kita amalkan, yang ternyata ini sangat ditekankan oleh ajaran Islam. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.